bisa menerapkannya gitu ya dalam kehidupan kita. Yang menggugah tadi kalimat bahwa ujian Allah itu adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita, luar biasa, dengan cara supaya Allah itu menaikkan level kita. Sebagaimana emas itu terbentuk harus dibakar dulu, perhiasan itu dibentuk ketika emasnya dibakar dulu baru bisa jadi perhiasan. Ya. Begitulah kira-kira Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita sebagai hamba yang beriman, ingin naik level gitu ya, maka Allah berikan ujian. Nah, saya yakin Allah sudah sangat menunggu untuk sesi tanya jawab ini. Saya tidak berpanjang lebar, soal nanti resumenya dibagikan ya. Saya langsung ke paling pojok, syaratnya open kamera ya, yang ini karena ini nanti ditampilkan di beberapa platform kita. Saya persilakan Ibu Cikiko dari Lampung. Fadl, silakan dibuka ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alvin, yang ingin saya tanyakan begini Ustaz, ketika kita mengalami ujian, misalnya contohnya ujian kehilangan, kan kita nggak langsung apa ya, ikhlas, nggak langsung pasrah kayak gitu Ustaz. Pasti ada pencarian dulu, kemudian kita terombang-ambing, kadang ikhlas, kadang mulai kok saya gitu, merasa tidak terima, kadang ikhlas lagi kan. Nah, itu apakah tanda bahwa kita tidak lulus ujian tersebut? Itu aja Ustaz. Semoga Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Alvin istiqomah dan kelak husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Maryam itu kan ayahnya Imran, surat Ali Imran. Ayahnya itu Imran, orang hebat. Kemudian ibunya itu Hannah, perempuan solihah. Kemudian dia dibesarkan oleh Zakaria, dijaga, dirawat karena Imran meninggal oleh Nabi Zakaria. Tinggalnya di mihrab, gak pernah jumpa laki-laki. Dia sudah menyaksikan makanan itu turun. Tapi ketika ujian itu datang, ujian dia hamil tanpa suami itu, apa kata dia? Ya laitani mutu qabla hadha, andai aku mati sebelum ini. Ya laitani mutu qabla hadha, andai aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi orang yang terlupakan. Saya cuma mau ngajak kita merenung, berpikir, apakah Maryam itu sehebat apa pendidikan kita, iman kita, keajaiban-keajaiban yang kita lihat dalam hidup kalau dibandingkan Maryam? Ya kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi orang sehebat dia pun ketika ujian itu datang, bukan berarti dia menolak takdir Allah. Manusiawi. Artinya setiap manusia pun pasti merasakan itu. Ketika berita Nabi SAW meninggal, Umar bin Khattab, yang kalau dia lewat di suatu jalan, lalu kemudian setan pontang-panting gak berani lewat di jalan itu. Tapi ketika Nabi meninggal, bagaimana situasi emosi dia waktu itu saat mencabut pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati akan kupancung kepalanya. Padahal ayatnya ada, kok bisa lupa dia. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihir rusul.
Sebelumnya sudah ada rasul-rasul dan meninggal dunia. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan kembali kepada agama kamu yang lama? Wa may yanqalibu ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a. Siapa yang kembali kepada agama yang lama, maka dia tidak memudaratkan, merugikan bagi Allah walau sedikit. Saya cuma mau mengajak kita berpikir bahwa orang selevel Umar, orang selevel Maryam, mereka tetap manusiawi, tetap bahwa mereka juga mengalami kesedihan. Terus bedanya kita larut dalam kesedihan itu dan ujung-ujungnya na'udzubillah bisa menjadi kekufuran. Kalau mereka enggak, cepat berbalik, hatinya itu cepat baliknya. Nah, itulah fungsi ilmu, ngaji, sholat, punya teman yang baik. Saya ketika saya terpukul dengan ujian yang berat, bedanya seandainya saya dulu nggak sekolah agama, saya nggak punya kawan, mungkin larinya itu jauh. Ibarat bawa motor, kalau rem saya ini blong, itu larinya naik ke tanjakan, masuk selokan, masuk fatal. Tapi karena saya ngaji, saya dekat dengan ulama, saya kenal kiai, cepat dia baliknya. Bisa direm gitu. Makanya hati berbolak-balik, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, datang kawan, sabar. Ya pertama kali kita disabarkan orang, ya kita ngelawan, kita emosi, enak aja kamu. Kan yang kena ini saya. Jadi siapapun pasti akan risau, gelisah, karena kita manusia biasa. Tapi kalau kita ngaji, kita ibadah, baliknya itu cepat. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bang Alvin. Masya Allah,